إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. Rasanya bagaimana cara meningkatkan ketakwaan dalam hati kita? Sungguh, aku banyak melalaikan waktu untuk menonton TV, HP, dan bermain-main. Apa saja amalannya? Dikatakan dalam sebuah ayat bahwasanya ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Maka dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, hatimu akan tenang. Nah, hati yang tenang ini diindikasikan wajilat qulubuhum zadatum imana. Bahwasanya orang-orang yang mendengarkan ayat-ayat Allah itu hatinya bergetar dan imannya bertambah. Nah, zikir itu hakikatnya akan menambah keimanan. Nah, zikir ini apa? Zikir ini yang paling ringan itu ya wirid, subhanallah, alhamdulillah, dan seterusnya, istighfar, dan seterusnya. Nah, kemudian termasuk level zikir selanjutnya atau macam zikir yang lain adalah membaca Quran, dan termasuk zikir yang paling utama adalah tadabbur Al-Quran. Jadi nggak cuma baca, tapi kemudian memahami Al-Quran isinya apa. Tentu untuk memahami isinya apa ya kita harus melalui kajian. Nah, kajian ada di mana? Ada di majelis. Jadi majelis ilmu walaupun ngomongkan sawal, bukan berarti kemudian nggak membahas Al-Quran, bahasa Al-Quran jelas. Kenapa? Dalam Al-Quran kan dikatakan bahwasanya wa atakumur rasulu fakhudhuhu wa manhakum anhu fantahu. Apa yang diperintahkan Nabi itu ikuti, yang dilarang jauhi. Nah, termasuk kita mengikuti perintah Nabi yang ngomongkan sawal. Jadi kita walaupun ngajinya soal sawal itu termasuk tadabbur Al-Quran. Makanya Nabi SAW mengatakan khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamah. Orang terbaik di antara kamu adalah yang mengajarkan Quran dan dia juga belajar gitu tentang Quran itu kemudian diajarkan. Baliku ani walau ayah, sampaikan dariku. Jadi kalau ngomong agama itu jangan iksal, ya, tapi lebih kepada mengikuti apa yang kemudian disampaikan oleh Nabi SAW. Kan? Jadi perlu ilmunya juga, kemudian baru disampaikan. Sehingga majelis ilmu yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, bahwa Nabi SAW juga mengatakan taraktu fikum amroini lan tadilu man tamassaktum bihi ma'abadan. Aku tinggalkan dua perkara yang tidak akan membuat kamu tersesat, yaitu kitabullah wa sunnati. Maka majelis ilmu yang isinya Quran Sunnah, mengajarkan Islam berdasarkan dalil, maka itulah zikir yang terbaik. Oleh karena itu ketika kita merasa gitu, iman kita naik turun, maka ketika kita ingin ngecas, maka pastikan kita selalu dan sering mendatangi majelis ilmu. Dan hari ini kita dimudahkan dengan berbagai macam teknologi, kita bisa mendatangi majelis ilmu dari berbagai macam arah. Kalau nggak bisa datang ke majelisnya karena sibuk kerja dan seterusnya, mungkin jadi sopir di kereta dan seterusnya, kita bisa ikut online. Kalaupun online ketinggalan, ada offline-nya. Offline maksudnya tuh ya nonton nonton recordingnya gitu loh. Nah, jadi kalau nggak bisa ke masjidnya, ke majelisnya, kita bisa nonton online-nya. Online yang sedang streaming itu bisa kita ikuti kayak sekarang, bahkan bisa nanya. Tapi kalau kemudian nggak sempat juga, kita bisa nonton recordingnya. Banyak alasan yang menjadikan kita harusnya tidak meninggalkan majelis ilmu, dan harusnya iman kita makin tebal karena kita bermajelis ilmu. Makanya saya punya analogi yang menarik. Ada dua orang, yang satu diulamakan, yang satu ulama beneran. Dan ternyata dua-duanya masih hidup. Yang satu nih, dari saya tahu zaman dulu gitu kan. Usianya hampir sama, 87 atau hampir 90 lah. Yang satu itu selalu yang diajarkan ilmu. Quran, hadis, kitab, tafsir, fikih, akidah, itu terus yang diajarkan dari sejak muda sampai tua. Maka dia menjadi rujukan orang seluruh dunia. Ya, namanya Syekh Soleh Fauzan Al Fauzan, salah satunya. Yang ulama lain ya adalah salah satunya beliau. Nah, ulama yang satunya ini ulama Indonesia, ya saya tahu. Itu beliau umurnya udah tua juga. Itu ya jadi rujukan ulama lokal bahkan sampai tua ini. Nah, kesibukannya ya pimpin demo dan seterusnya. Ya, sungguh sangat rugi. Artinya kalau kemudian beliau kemudian mengawali karir keulamaannya sama dengan yang dilakukan Syekh Soleh Al Fauzan, maka insya Allah beliau malah jadi rujukan dunia di Indonesia. Ya, maka hal-hal seperti ini harusnya menjadi koreksi lah buat kita. Jadi kalau kita mau bermajelis ilmu, pastikan majelis ilmu yang benar-benar ada ilmunya, bukan cuman jogetan, pelotean, gitu. Bukan cuman ketawa-ketawa, bukan cuman majelis-majelis yang kita pulang itu nggak ada ilmunya, tidak merubah apapun dari diri kita. Yang kemarin malas sholat, setelah pengajian ya tetap malas gitu kan. Maka ini hakikatnya bukan majelis yang baik. Wallahu ta'ala.